Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari PlayArtSky. Ini adalah PlayArtSky Hero of Light. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Hero of Light, karakter utama dalam serial gamenya yaitu Final Fantasy 1. Hero of Light ini pada awalnya belum ada desain karakter jelasnya, karena emang gamenya ini udah cukup jadul ya. Ini ada di platform Nintendo dan untuk desain karakternya itu kan masih kotak-kotak, jadi belum jelas lah gitu untuk desain karakternya. Baru pertama kali muncul desain pastinya itu di dalam game Dissidia Final Fantasy yang ada di PSP. Nah, untuk yang dibuat oleh PlayArtSky ini juga bukan desain original dari Square Enix. Ini adalah desain original dari buatan PlayArtSky. Bisa dilihat juga dari judulnya, ini adalah varian PlayArtSky, yang artinya ini adalah figur buatan dari PlayArtSky dengan meredesain karakter aslinya. Jadi semua desain dari karakter aslinya itu didesain ulang oleh PlayArtSky sesuai dengan buatan dari PlayArtSky gitu. Nah, lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya ya. Untuk di bagian boxnya ini, di bagian depan ini kita bisa melihat gambar dari Hero of Light yang di sini, yang lumayan besar. Dan di sini ada tulisan Final Fantasy, terus ada logo dari PlayArtSky, dan juga ada tulisan nomor 1 Hero of Light. Di bagian atasnya yang pasti ada logo dari Square Enix Product, dan untuk figur ini dirilis di tahun 2014. Lalu di bagian sampingnya ini adalah gambar sambungan dari bagian depannya ya. Jadi ini menyambung gitu ke bagian sampingnya. Terus untuk di bagian belakangnya ini ada gambar pose dari si Hero of Light yang sedang mengeluarkan jurusnya. Dan berbagai macam tulisan-tulisan kayak license-nya gitu. Lalu untuk di bagian sampingnya lagi ini ada gambar dari pedangnya si Hero of Light yaitu Trusty Sword. Dan ada logo dari PlayArtSky-nya juga. Lalu untuk di bagian atasnya seperti ini. Jadi ada tulisan dari PlayArtSky-nya juga. Lalu untuk di bagian bawahnya seperti ini, kayak polos aja gitu. Nah, untuk box dari PlayArtSky ini seperti biasa ini kita bisa buka seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat bagian dalamnya dari figurnya itu bisa kelihatan dari luar, dan di sini ada tulisan penjelasan dari figur ini. Jadi di sini ini dijelaskan dari varian PlayArtSky itu apa, dan di sini adalah kolaborasi pertama PlayArtSky dengan Final Fantasy, dan karakter pertama yang dibuat oleh PlayArtSky ini adalah Hero of Light ini. Oke, lanjut kita langsung buka aja ya isi box dari figur ini. Oke teman-teman, di dalam boxnya ini kita dapat satu buah blister, terus ada parts sayap yang kain, terus juga ada kertas manualnya di bagian tatakannya ini. Untuk di dalam blisternya ini, yang pertama kita yang pasti dapat figurnya dari Hero of Light yang sudah terpasang oleh parts sayapnya ya di sini, soft plastic gitu. Terus di sini kita juga dapat berbagai macam aksesorisnya, yaitu parts pedangnya ya. Ini adalah parts effect dari pedangnya, terus ada bagian tanduknya juga, dan juga berbagai macam parts tangan penggantinya. Untuk total parts tangan yang bisa kita ganti di dalam figur ini, kita dapat 5 parts tangan pengganti. Jadi ada yang ngepel normal, terus ada yang ngebuka, dan juga ada yang untuk memegang pedangnya. Lalu untuk di blister yang atas ini kita bisa buka, kita bisa angkat, dan kita bisa melihat bagian dalamnya lagi. Ini kita dapat bagian tameng, terus bagian pedang, dan juga bagian standnya untuk memasang pedang parts effect-nya. Lalu di sini kita juga dapat parts sayapnya ya. Jadi kita di sini dapat dua macam parts sayapnya, ada yang kain dan juga ada yang soft plastic. Lalu di bagian paling bawahnya ini adalah standnya. Jadi untuk standnya ini kita harus bongkar lagi, dan kita harus rakit lagi untuk standnya. Jadi ini harus kita robek. Terus untuk di bagian sampingnya ini adalah petunjuk manualnya. Jadi ini panduan bagaimana cara mengganti parts tangannya, terus memasang pedangnya, dan juga memasang tamengnya seperti apa gitu. Dan di bagian sampingnya ini adalah cara merakit standnya. Oke, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat satu buah blister, part sayapnya, dan juga standnya, dan juga manual di sini. Dan langsung aja kita lihat figurnya dari si Hero of Light ini ya. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari PlayArtSky Hero of Light, dan bisa kalian lihat ya,
Ini secara desain ini berbeda dengan yang dibuat oleh Square Enix. Jadi ini adalah desain original dari Player Sky. Untuk perbedaannya bisa kalian lihat ya, itu mungkin sama ya, sama-sama kayak armor gitu untuk desainnya. Cuma kalau kalian lihat dengan detail itu berbeda sekali sih untuk desainnya. Dari warnanya berbeda, terus kayak yang dibuat oleh Player Sky ini kayak ada kuning-kuningnya gitu. Terus dari tanduknya juga berbeda, jadi emang semuanya itu sebenarnya beda dengan yang desain dari si Square Enix. Tapi yang dibuat oleh si Player Sky ini menurut gua sudah cukup bagus sih, bisa kalian lihat ya untuk detail dari armornya, terus warna dari armornya, itu menurut gue sih ini udah keren banget. Gue suka banget perpaduan warna armor ini ya, ada warna biru, terus ada warna emasnya juga, terus ada warna merah. Yang perpaduannya itu menurut gue jadi kelihatan keren dan gagah gitu ya kelihatannya itu. Terus warnanya juga nggak monoton ya, kayak ada shading-shadingnya gitu. Bisa dilihat ini kayak ada warna putih-putihnya gitu, gradasinya. Di bagian kakinya juga ada gradasi-gradasinya. Jadi kelihatannya nggak monoton aja gitu. Tapi kalau kita lihat secara detail ya, kalau kita lihat dari dekat sebenarnya sih warna cat ini masih agak kurang rapih. Misal di bagian sini ada warna keluar biru-birunya, terus di bagian armor ini itu warna kuning-kuning itu masih belepetan kemana-mana. Nah seperti di sini juga masih keluar-keluar ya warna kuning-kuningnya. Tapi kalau kita lihat dari jauh ya masih kelihatan bagus lah. Cuman kalau kita lihat dari dekat dan kita lihat sama emang warna catnya masih kurang rapih. Dan ini semua armor ini terbuat dari plastik semua ya. Jadi ini plastik lentur gitu, soft plastik. Terus di bagian sini semuanya ini terbuat dari plastik semua. Jadi nggak ada bahan besi sama sekali. Terus untuk di part sayapnya juga ini terbuat dari soft plastik gitu. Jadi ini lumayan lentur dan lumayan tebal ya. Dan ini sepertinya gue akan copotin dulu ya karena cukup mengganggu. Lalu untuk face sculptnya sendiri ini kita hanya dapat satu face sculpt aja di sini. Dan untuk face sculptnya menurut gue sih ini sudah dibuat dengan lumayan bagus sih ya. Kayaknya kelihatannya itu walaupun ekspresinya diem tapi tetap masih ada ekspresinya gitu, ekspresi seriusnya. Jadi tatapannya nggak kosong. Jadi menurut gue untuk face sculptnya sih ini dibuat dengan bagus. Lalu untuk artikulasinya, untuk di bagian kepala ini bisa nengok kanan kiri. Terus ada di lehernya juga ada artikulasi ya. Jadi cukup fleksibel untuk di bagian kepalanya. Lalu untuk di bagian tangannya ya, ini ada butterfly jaw ini jadi bisa gerak-gerak juga. Terus ini bisa nekuk ke samping cuma nggak terlalu banyak, agak keras juga. Terus ini bisa maju ke depan, terus ini juga bisa muter-muter untuk di bagian tangannya. Lalu untuk di bagian dadanya ada sedikit artikulasi ya, jadi bisa naik turun, bisa muter-muter juga untuk di bagian dadanya. Cuma untuk di bagian perutnya ini kaku aja gitu, nggak bisa gerak sama sekali ya. Lalu untuk di bagian sini ini bisa gerak-gerak, bisa ke samping juga ya. Jadi bisa menyesuaikan arah kakinya nanti. Nah ini bisa maju ke depan untuk kakinya, terus bisa nekuk juga. Nah, terus ini bisa gerak ke belakang juga ya, cuman nggak terlalu banyak juga untuk gerak ke belakangnya. Nah ini bisa ngebuka juga seperti ini. Lalu untuk di bagian telapak kakinya ini bisa maju ke depan, ke belakang. Tapi nggak untuk ke samping-sampingnya sih menurut gua agak sedikit terbatas sih. Untuk artikulasinya ya seperti Player Sky Final Fantasy ya. Jadi emang artikulasi Player Sky Final Fantasy menurut gue sih agak sedikit terbatas sebenarnya. Karena artikulasinya itu ada kayak level-level joinnya itu yang membuat kadang menyulitkan kita dalam melakukan pose-pose. Nah terus teman-teman untuk bagian sayap atau jubahnya ini kita dapat dua macam di sini. Jadi ada yang soft plastik seperti ini yang udah kaku. Jadi bisa gerak di bagian sini-sini doang, di bagian atasnya ini. Dan yang satu lagi ini adalah bahan kain asli. Dan di dalamnya ini ada kayak kawatnya gitu. Jadi kita bisa tekuk-tekukin sesuai dengan arahan kita. Sayapnya ini kayak mau bentuknya kayak gimana. Dari gue sih sebenarnya agak sedikit bingung sebenarnya. Player Sky ini maunya pakai sayap yang soft plastik atau pakai yang kain seperti ini. Karena dari figurnya sendiri, untuk di bagian sini ini kan kain asli, jadi ini warnanya kurang lebih ya cocok lah dengan si kain aslinya ini. Tapi kalau kita lihat dari belakang, nah kalau kita pasangin, itu warna di sininya beda. Warna di sini adalah soft plastic. Jadi sebenarnya kalau di bagian belakang ini, itu lebih cocok kalau misalkan kita pakaiin yang jubah yang ini gitu. Tapi kalau kita pakaiin jubah yang ini, nah jadi warna di bagian sininya yang nggak cocok. Jadi di sini menurut gua agak sedikit bingung sih dengan Player Sky. Player Sky ini maunya pakai jubah yang mana gitu. Karena jubahnya juga warnanya berbeda jauh ya.
jauh banget bedanya. Jadi kelihatannya itu nggak cocok aja dengan warna kain depannya ini kalau misalkan pakai soft plastik, sedangkan kalau misalkan pakai jubah yang kain asli, itu dengan warna di bagian atas ini nggak cocok juga. Tapi kalau dari gue pribadi, itu gue lebih suka pakai yang soft plastik ini sih, karena gue jujur agak kurang handal ya menggunakan kain seperti ini. Jadi gue nekuk-nekukin itu agak cukup ribet dan terkesannya nggak natural. Kalau misalkan gue pakai yang soft plastik ini, menurut gue lebih simple. Dan ini kelihatannya udah ada lekukan naturalnya dari soft plastik ini yang udah keren banget menurut gua. Tapi sayang aja di bagian depannya ini kurang serasi dengan warna cap di bagian belakangnya. Nah terus teman-teman, di sini kita juga dapat aksesoris senjatanya yang pasti. Ini adalah senjata dari tamengnya dan ini adalah senjata dari pedangnya, yaitu Trusty Sword. Untuk pedangnya ini menurut gue dibuat dengan bagus ya. Jadi kelihatannya itu bentuknya menurut gue mirip dengan yang ada di versi gamenya. Terus warna catnya juga menurut gue bagus gitu. Kayak ada gradasinya dan kelihatan itu mengkilat gitu ya warna goldnya. Terus dari bentuknya juga menurut gue keren banget. Jadi gue suka sih dengan pedangnya si Hero Flight ini. Terus untuk dari tamengnya juga menurut gue ini dibuat dengan bagus. Warnanya itu kelihatannya keren gitu, nggak monoton dan terkesan ini kayak berat. Padahal ini terbuat dari benar-benar full plastik. Jadi untuk di bagian sini, nah ini kita bisa copotin. Nah, kita bisa copotin seperti ini dan ini kita bisa pasang tamengnya di sini. Nah, jadi kita bisa tusukin seperti ini. Lalu untuk aksesoris terakhir yang kita dapat di sini adalah pedang efeknya. Jadi di dalam versi gamenya itu emang si Hero Flight ini bisa mengeluarkan jurus kayak pedang-pedang gitu. Jadi untuk yang dibuat oleh Play Arts ini, jadi dia mengikut sertakan parts effect dari pedangnya ini yang menurut gua di sini pedangnya keren banget. Dan di sini kita dapat 4 ya untuk pedangnya yang kita bisa pasang di bagian standnya. Jadi di sini udah ada tusuk-tusukannya gitu. Jadi ini kita tinggal pasangin di bagian standnya yang kita dapat di sini. Nah, jadi ini tinggal kita tusukin aja di sini. Nah, jadi kesannya itu kayak melayang gitu untuk pedangnya. Nah, nanti ini kita tinggal pasang lagi di bagian stand dari Play Arts Sky. Jadi untuk aksesoris pedang ini menurut gua aksesoris yang bagus sih. Jadi kita bisa melakukan pose si Hero Flight ini sedang mengeluarkan jurus pedang-pedangnya ini. Oke teman-teman, jadi untuk figur Play Arts Sky Hero Flight ini, dari secara desain karakternya ini berbeda dengan yang dibuat oleh Square Enix. Ini adalah versi original dari Play Arts Sky yang menurut gue desainnya keren dan bagus juga. Nggak kalah dari desain Square Enix sebenarnya. Semua bentuk dari armornya dibuat dengan bagus, terus perpaduan warna dari armornya juga gue suka banget. Tapi sayang aja catnya masih kurang rapi ya, masih banyak warnanya itu yang keluar-keluar dan belepetan, jadi masih kurang rapih lah. Face card-nya juga lumayan bagus dan kita juga dapat parts effect juga yang menambah lengkap lagi di dalam figur ini. Untuk kekurangannya selain dari catnya tadi yang kurang rapi, menurut gue pribadi sih ini ada di bagian kainnya ini. Yang menurut gue, kalau dari kain ini warna itu jadi gampang kotor. Terus bikin bingung juga karena kita dapat dua part sayap di sini, ada part sayap yang soft plastik dan juga part sayap yang kain dengan warna yang jauh berbeda. Seperti yang gue jelaskan di pembahasan figurnya tadi.
Terus yang terakhir, ini juga dari pendapat gue pribadi aja, dari desain karakternya yang berbeda dengan Square Enix. Karena ini kan judulnya Hero of Light, yang ekspektasi kita pasti mirip dengan Hero of Light yang dibuat oleh Square Enix. Tapi kenyataannya untuk secara desain ini berbeda dengan yang dibuat oleh Square Enix. Yang bikin gue merasa ini kayak bukan Hero of Light aja gitu. Jadi overall untuk figur ini gue kasih nilai 7 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.